Alhamdulillah kita masih sama-sama dapat berhadir di sini, yaitu dalam suasana yang sehat, yang bugar, insya Allah dalam suasana bahagia. Kita berhadir di sini yaitu dalam rangka audiensi yang sesuai dengan surat kami masuk, yaitu dari Aliansi Peduli Tes Simalungun atau APTSI, yang hadir bersama kita semua di sini. Tentunya yang pertama yang kami hormati yaitu dari Aliansi juga dari anggota Dewan, yaitu Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat yang berhadir, begitu juga dari OPD yang berhadir semua. Tentunya dalam hal ini kita akan mendengarkan masukan, saran pendapat dari Aliansi Tes Simalungun atau APTSI. Untuk itu, dengan izin kita bersama, tentunya dengan rahmat Tuhan, rapat ini kita buka, dan tentunya kami mohon saran pendapat dari bapak-bapak kami, terutama yang tergabung dari perkumpulan APTSI ini. Untuk itu rapat kami buka. Untuk itu kami harapkan kepada saudara kami, dari bapak-bapak kami, dari APTSI untuk memberikan paparan saran pendapat yang akan kita rumuskan, kita agendakan. Insya Allah dalam pertemuan ini kita akan mendapatkan suatu masukan, suatu gagasan yang bisa menguntungkan kita bersama, terutama untuk masyarakat Simalungun. Dan yang paling terpenting adalah untuk tetap menghubungkan perkebunan teh ini tetap menjadi perkebunan teh yang bisa kita nikmati bersama, bisa kita lihat keindahan bersama, sehingga hal-hal yang sudah direncanakan dari PTPN itu untuk peralihan fungsi itu tidak terjadi dengan kerjasama kita antara masyarakat, DPRD, begitu juga terhadap bupati ataupun eksekutif. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bapak yang mewakili dari APTSI untuk memberikan saran pendapatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil kami, Bapak Dewan, dengan Bapak UPD tadi namanya Mbak, yang saya kenal di sini hanya Pak Daniel karena sudah beberapa kali ketemu. Terima kasih. Kami siapa kenal gini dulu. Saya Sukendro Sidabutar, warga Timurulun dari APTSI, yakni Aliansi Peduli Teh Simalungun, yang memang baru kita bentuk dalam tahun ini juga. Kami datang di sini dengan keprihatinan ataupun kepedulian atas lingkungan yang berdampak kepada kualitas hidup kita sekarang maupun anak cucu kita di masa mendatang. Yang menjadi keprihatinan kami dan menjadi kecemasan kami adalah aktivitas PTPN 4 Sidamani yang melakukan konversi teh menjadi sawit atau penanaman sawit lah, yang dipelesetkan dengan istilah-istilah lain, optimalisasi atau apalah namanya itu, yang kami nilai itu tidak sesuai aturan. Karena sebagaimana kami pahami, perkebunan teh itu hadirnya ya memang teh gitu. Nah, yang menjadi tanda tanya yang sekaligus juga suatu kegeraman buat kami, seakan-akan pertemuan pada saat di Tebasari tanggal 5 Juli yang di sana ada hadir Pak Bernard dan Pak Daniel dan beberapa instansi lain, disebutkan di situ memang sosialisasi tanam ulang hasil PTPN 4. Maaf, sosialisasi tanam ulang sawit di PTPN 4.
pada saat itu kita kritisi kalau dia tanam ulang tidak perlu sosialisasi karena kita ketahui itu memang perkebunan teh. Tapi ujung-ujungnya kata sawit itulah yang menjadi pertanyaan besar sekaligus membuat kita bergejolak. Sehingga pada saat yang sama General Manajernya Pak Raja Sondi Purba mengkoreksi sebetulnya itu bukan sosialisasi taman, bukan tanam ulang, tapi optimalisasi aset, itu bahasa mereka. Tapi apapun itu Pak, tanggal 4 Juli itu sebetulnya sudah terjadi penanaman atau pengolahan lahan mereka itu dengan teh. Sebagaimana kita ketahui, penanaman teh ini kan sebetulnya menjadi ikon dan kebanggaan kita bersama. Apabila kita memang peduli lingkungan dan semangat kita memang semangat untuk melestarikan alam, sebagaimana kita ketahui, itu tahun 2011 juga sudah terjadi upaya untuk penanaman teh di lahan yang sama. Pada saat itu bupatinya Pak Yaya Seragi dan semua instansi yang ada itu solid untuk menolak sehingga gagal. Kemudian di tahun 2022 mereka berupaya lagi melakukan penanaman di Abiling 1 yang bersebelahan dengan perkebunan babi Romulu. Pada saat itu 257 hektar. Terjadi gejolak di sana Pak. Saya ingat betul Pak Daniel mengeluarkan surat supaya menghentikan kegiatan dan mencabut tanaman yang sudah terlanjur ditanam. Saya tidak tahu mengapa, kenapa itu tetap berlanjut. Di sana pasti Pak Bernard juga tahu karena beberapa kali kita ketemu menyampaikan itu. 2022 berlalu, itu tanaman berjalan. Kemudian ini yang tahun 2025 terjadi lagi upaya penanaman sawit di lahan yang tahun 2011 sudah disengketakan atau sudah gagal gitu. Saya heran Pak, apakah memang bapak-bapak sebagai wakil kami di sini tidak peduli atau tidak tahu kegiatan itu gitu? Karena pada pertemuan 5 Juli itu di sana ada Pak Bernard mewakili DPRD atau wakil kami di sana. Saya ingat betul Pak Bernard menyatakan supaya sosialisasi itu mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan dan mensosialisasikannya dengan baik kepada warga sekitarnya. Namun kalau kita mau jujur Pak Bernard ya, Bapak pasti ingat di seluruh peserta atau hadirin di sana itu 80% menyatakan keberatannya kan Pak, menolaklah dengan penuh kecemasan, sehingga terjadi lagi pertemuan di tanggal 12 Agustus 2025 di Balai Pertemuan Kantor Camat. Di sana juga hampir semua menyatakan tidak ada yang menyatakan setuju, jadi intinya begitu. Namun dalam perjalanannya di lokasi Simantin itu atau Sirmani itu memang tetap terjadi penanaman gitu Pak. Ya, jadi di sana Pak Priston, maaf Pak kalau salah nama saya selalu sebut namanya dan jajarannya Komisi 1 itu lengkap di sana. Erikson maaf ya Pak. Itu dengan sangat bangga kami mendengar semangat mereka itu mencecar PTPN 4. Meminta supaya dihentikan sementara menunggu kejelasan, meminta rekomendasi yang memang sudah dikeluarkan Pak Daniel. Tapi nyatanya kami kecewa kemarin Pak, karena baik Pak Bernard maupun Pak Erikson menyatakan belum ada anggaran untuk melakukan RDP ke instansi terkait. 12 Agustus, Oktober tanggal 7 sekarang Pak. Saya nggak tahu apakah kunjungannya Pak Erikson itu dan jajaran itu Komisi 1 itu di Bogor itu memang resmi dari DPRD, difasilitasi negara atau difasilitasi PTPN, sehingga tidak perlu ada tindak lanjut dari kunjungan itu. DLH dengan kantor DPRD itu hanya berapa ratus meter gitu. Saya kira RDP-nya apa ya sebetulnya. Saya sangat ingat betul itu rekomendasi yang dimintakan. Itu yang kita mintakan sekarang sebetulnya butirnya apa sehingga PTPN itu tidak peduli dengan gejolak atau penolakan masyarakat.
seperti kita ketahui kemarin itu pun Pak Bupati sendiri sudah melakukan rilis bahwa mereka itu tidak setuju juga. Jadi saya mohon jawaban dari Pak DPRD, sebetulnya Bapak itu berpihak ke kami atau berpihak kemana gitu Pak? Atau seperti Pak Daniel yang membawa Dinas Lingkungan Hidup yang kami nilai sebetulnya hanya perpanjangan tangan PTPN di mana melegalkan rekomendasi yang mereka telah keluarkan. Jadi apa yang kami harapkan di sini nanti mungkin disambung dengan teman-teman yang saya. Kalau memang kita mempunyai semangat yang sama untuk keselamatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, marilah kita bersinergi dengan apa yang diucapkan para bapak-bapak kemarin, apakah itu di daerah dengan di pelataran kantor DPRD ini, supaya mewujudkan ucapan itu, menolak sawit itu, melestarikan alam itu bisa dalam bentuk yang tertulis atau yang bisa mempunyai aturan yang tetap, sehingga apa yang sudah menjadi kekhawatiran atau yang sudah dilanggar PTPN 4 itu bisa dibatalkan. Saya kira untuk sementara nanti kita bantu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sidang Utara ya, yang sudah memberikan masukan dan paparan yang kami pada prinsipnya dari seluruh fraksi ya Pak yang ada di DPRD, dari pandangan ahli fraksi kami seluruhnya menolak konversi itu dilakukan. Itu di paripurna sudah jelas Pak. Tapi nanti kita akan bekerja sama dengan Bupati supaya Bupati juga bisa mengeluarkan peraturan daerahnya supaya bisa mengukuhkan, menguatkan peraturan ini. Jadi untuk itu kepada Pak Perikson kami persilakan dengan hormat untuk memberikan tanggapan dari apa yang sudah dibicarakan Pak Sidang Utara. Terima kasih. Baik, izin pimpinan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati pimpinan DPRD, yang kami hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati orang tua kami, sahabat kami, aktivis yang telah hadir di ruangan banggar ini. Kami hormati OPD yang berada pada saat ini. Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi apa yang bisa kami tanggapi sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Sidang Utara. Benar, pada tanggal 12 Agustus 2025 kita dari Komisi 1 telah melakukan RDP di Balai Pertemuan Kecamatan Sidamani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh utama, pemerintah setempat, dan pihak TPN. Benar, kita berkomitmen bahwa kita akan menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita pada saat itu. Namun seperti apa yang saya sampaikan semalam dan kita bisa melihat secara terang benderang, setelah mulai Juni kita tidak bisa melakukan perjalanan keluar daerah. Padahal di dalam pemahaman kami dalam ranah persoalan ini sebagiannya kami harus mengunjungi ATR BPN karena ranah dari HGU itu adalah ATR BPN, dan kami harus mempertanyakan secara aturan yang detail apakah di dalam HGU itu ketika izinnya adalah penanaman teh, apakah bisa di tengah jalan atau suatu waktu bisa berubah tanaman? Itu mungkin yang perlu kami dapatkan dari pihak yang memberi HGU. Dan juga pada saat itu kami meminta
kajian lingkungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak PTPN pada saat itu, namun tidak ada. Jadi kami di Komisi 1 sebenarnya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan kepada kita pada saat tanggal 12 Agustus 2025 yang kita lakukan di Sidamani. Dan di sini kami memperjelas kami siap akan melanjutkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang diberikan kepada Komisi 1 secara khusus dan DPRD secara umum. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Erikson selaku Ketua Komisi 1. Untuk itu kalau memang itu dibutuhkan untuk melakukan pengkajian yang lebih akurat, kapan dari Komisi 1 akan melakukan kunjungan, saya akan memberikan fasilitas untuk kemudahan supaya itu bisa cepat dilaksanakan. Kalau itu memang salah satu komitmen juga ya untuk mendukung penyelesaian persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Saya sebagai Ketua DPRD Simalungun akan lebih, kalaupun Bapak besok meminta surat itu untuk melakukan kegiatan selagi tidak mengganggu agenda yang ada di DPRD, boleh bersurat supaya bisa dilaksanakan kunjungan ke Kementerian ATR BPN. Mungkin itu yang bisa kami berikan fasilitas. Untuk itu kepada Pak Bernard kami persilakan. Baik, terima kasih Kira. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi dari saudara-saudara kita dari APDC sudah menjelaskan kronologis terhadap apa yang saat ini terjadi di Kecamatan Sidamani, Pematang Sidamani dan Gunung Pangkalean, di mana adanya perubahan tanaman teh ke sawit atau tanaman yang dibarahkan itu diubah menjadi tanaman sawit. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena memang sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapatkan dari tengah-tengah masyarakat bahwa tanaman sawit tersebut tidak mengganggu tanaman sawit, tidak mengganggu tanaman teh. Dan mungkin lebih bagus kita pertanyakan dulu kepada lingkungan hidup dulu, sudah sejauh mana kajian yang mereka lakukan terhadap alih fungsi lahan ini. Dan sebenarnya kita berharap ada perizinan, perkebunan ada juga. Kita berharap memang hari ini dihadirkan perizinan dan perkebunan dan pertanian untuk memastikan apakah PTP Nusantara 4 unit Sidamani itu sudah menyelesaikan perizinannya. Karena jangan kita menuduh pihak PTP, ternyata mereka sudah menyelesaikan perizinannya dan perizinan tersebut telah merubah teh ke sawit. Karena itu kalau boleh kepada Sekretariat DPRD untuk mengundang bagian perizinan terpadu dan juga pertanian untuk bisa hadir saat ini untuk RDP kita ini, agar tidak ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Dan ketika itu sudah hadir dan mereka memberikan penjelasan kepada kita bahwa izinnya sudah ada dan perubahan tanaman juga sudah ada dari Dinas Pertanian, ya apa mau kita bilang? Karena perizinan tersebut, rekomendasi dari UPD yang bersangkutan
merupakan pertimbangan daripada perizinan untuk menerbitkan izin. Tidak mungkin ada izin kalau tidak ada rekomendasi dari pihak-pihak yang berkompeten untuk itu. Tapi menunggu perizinan terpadu dari Dinas Pertanian hadir di forum kita ini, kita minta penjelasan dulu dari lingkungan hidup dulu. Sudah sejauh mana sebenarnya kajian-kajian lingkungan hidup yang mereka lakukan terhadap adanya konversi teh saat ini, teh ke sawit. Walaupun dalam tanda kutip bahwa yang mereka tanam itu adalah yang sudah 12 tahun dibarahkan. 12 tahun dibarahkan atau tidak diurus oleh perkebunan. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuan itu. Tetapi saat ini kita sudah melihat bahwa 300 hektar lebih yang saat ini dibarahkan itu, yang ditanami sawit itu seluas 144 hektar kalau tidak salah. Dan itu terbagi di Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, dan Panik, dan Dono Perdamaian. Ada beberapa kecamatan yang dilakukan penanaman sawit tersebut. Mungkin itu bisa kami sampaikan, kita serahkan dulu kepada lingkungan hidup untuk memberikan penjelasan. Tadi Pak Bernard bilang 300 hektar yang dibarahkan, kita koreksi, kita dengar bersama itu dari Pak Raja Soli ada 600 hektar Pak, kurang 150 yang di sepanjang. Jadi 600 hektar. Iya. Kita serahkan kepada lingkungan hidup dulu untuk memberikan penjelasan terhadap dampak lingkungannya, karena rekomendasi tersebut sebelum dikeluarkan perizinan terpadu, bahwa lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi bahwa analisa dampak lingkungannya sudah selesai dan sudah memenuhi syarat untuk dikerjakan. Seperti itu mungkin dipilih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bernard yang terhormat atas saran pendapat. Tentu itu kepada Pak Sekwan untuk menghubungi pihak perizinan, perkebunan, dan pertanian supaya berhadir di sini, supaya lebih bisa memberikan paparan saran pendapat. Dan untuk itu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup kami persilakan Pak Sekwan. Sebelum ke lingkungan hidup pimpinan, saran dari kita dari fraksi PDI Perjuangan pimpinan, pihak PTPN-nya juga harus dipanggil di sini supaya nanti kita tidak saling lempar. Artinya dari OPD terkait bisa saja menyampaikan data yang tidak sesuai dengan data yang ada di PTPN. Jadi harapan kita pimpinan, sebaiknya rapat ini diundur lagi, ditentukan semua harus hadir supaya jelas, supaya nanti, karena gini, PTPN ini menjadi badan usaha milik negara yang super body. Kita tak bisa melakukan apapun sementara dari abtesi, dari masyarakat Sidamanik menuntut DPRD supaya bisa menghentikan kegiatan konversi. Nyatanya kewenangan kita nggak nyampe di sana. Jadi supaya datanya jelas sebenarnya untuk mengatasi ini semua, tadi Pak Pimpinan sudah menyampaikan harus ada perda. Diperdakan aja. Jadi ini modus dari PTPN ini untuk optimalisasi lahan yang terlantar. Sengaja mereka kosongkan nanti semua tanaman teh mereka, tahun depannya optimalisasi, Jadi saya pikir supaya lebih konkret, supaya kita tidak saling tuduh di sini, pihak PTPN-nya juga dipanggil, kita juga hadir semua nanti, apalagi perwakilan dari Dapil 6, data-data dari dinas terkait juga disampaikan, dan rekomendasi kita diputuskan aja itu supaya dibuatkan perda secepatnya, supaya semuanya bisa terang benderang. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih saran pendapat yang baik dari Ketua Komisi 2. Tentunya memang itu sangat penting Pak menghadirkan PTPN, karena memang judulnya juga ini kita harus memang artinya meminta keterangan dari pihak PTPN untuk bisa lebih memperjelas ya situasi yang akan kita laksanakan. Berkenan kemarin kita tidak mengundang, tapi memang berkas perizinan dia diadakan di komisi, tapi kita semua ketua-ketua komisi
ketua fraksi dan pimpinan DPRD harus juga sama-sama menghadiri, walaupun dia di RDP kan di Komisi 1, itu mungkin saran pendapat yang baik, tapi untuk itu kita kembalikan kepada rekan-rekan anggota Dewan untuk memberikan masukannya sebelum Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan saran pendapatnya. Mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan. Oke, seperti ini. Seperti apa disampaikan oleh saudara kita Maradin Sinaga, bahwa pihak PTP juga harus kita hadirkan, pihak perizinan terpadu juga harus dihadirkan, pertanian juga harus dihadirkan. Sangat tidak mungkin menurut kita, sangat tidak mungkin rapat ini kita lanjutkan. Karena itu, ya, kalau teman-teman yang hadir hari ini berkenan rapat ini kita undur 1 minggu ke depan dan mencari waktu yang pas untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam konversi TK sawit tersebut, ya kita undur aja rapat dengan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saran pendapat dari saudara-saudara dari anggota Dewan yang terhormat. Untuk itu kepada saudara kami dari APTSI, kami mohon saran pendapatnya dari apa yang sudah kami perbincangkan. Mudah-mudahan ada kecocokan pendapat dan hal ini. Untuk itu kami silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Donald Harlomunte dari APTSI. Ya, seperti yang dipaparkan tadi, harapan kami jika pun nanti mesti menghadirkan semua stakeholder, sebenarnya dipanggil mereka pun Pak, belum semua stakeholder itu Pak. Tadi Bapak Dewan katakan super body ya. Jadi jika dimasuk dengan semua stakeholder itu, sampai kapan pun tidak terjadi rapat ini Pak, jika dimasuk semua. Karena ini kan BUMN holding. Maksud saya, kita kan sudah menyediakan waktu di sini Pak. Kami juga warga sudah datang, Bapak Dewan juga sudah datang. Apa yang bisa kita bicarakan di sini, saran saya tetap kita lanjutkan. Dari apresiasi saya pikir begitu ya Pak. Minimal orang Bapak mendengar persis apa yang ingin kami suarakan. Ya, bukan berupa untuk rasa lain gitu dengan suara keras, mata melotot, enggak. Karena kebetulan hari ini adalah 7 Oktober 2005 ini Pak, Hari Komunikasi Damai Sedunia. Artinya tidak mesti harus ada ketuk palu sekarang. Tetapi kami dari APTSI meminta izin Pak Ketua. Senang karena ternyata orang Bapak kembali kami lihat aktif bekerja, mendengarkan kami. Jadi walaupun nanti semua stakeholder itu akan kita hadirkan, sangat senang jika itu bisa terjadi Pak. Karena yang dimaksud semua stakeholder berarti harus sampai ke Senayan kita. Maksudnya supaya tidak kita pilih-pilih ini. Karena decision maker di keputusan di lahan yang sekarang kita bicarakan tidak hanya di Simalungun ini. Jadi kalau bicara dari Pak tadi bicara kewenangan, Bapak yang punya kewenangan ternyata faktanya tidak hanya di Simalungun ini. Rakyat Simalungun juga tidak punya. Mungkin Pak Bupati juga tidak punya kewenangan. Mungkin. Termasuk juga anggota Dewan. Maka karena kita tidak punya kewenangan persis, kita kan sudah ada di sini Pak. Apa yang bisa kita bicarakan sejak kewenangan kita, saran saya, mari kita lanjutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Baik, terima kasih. Dari saudara saya dari APTSI ya, yang menginginkan tetaplah kita laksanakan perbincangan ini. Mudah-mudahan menjadikan perbendaharaan wawasan kita dalam mengupas persoalan-persoalan ini. Mungkin kepada Kepala Lingkungan Hidup kami persilakan Pak untuk memberikan saran pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan pada kami. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Simalungun, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Bapak-Bapak pimpinan OPD dan seluruh masyarakat yang hadir mewakili
Aliansi Tes Simalungun. Perlu kami jelaskan bahwasanya benar adanya bahwasanya PTPN 4 di wilayah Kebun Sidamalik dan Kebun Babutong telah menyampaikan permohonan dokumen lingkungan yang akan mereka gunakan dalam hal penanaman kebun kelapa sawit di area mereka. Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usulan dan Upaya Kegiatan yang wajib mereka miliki adalah dokumen UKL-UPR melihat permohonan yang mereka sampaikan. Di Kebun Sidamalik mereka mengajukan permohonan dokumen lingkungan seluas 100 hektar dari 2.602,95 hektar areal perkebunan teh di Sidamalik. Dan untuk Kebun Babutong mereka usulkan seluas 55 hektar dari luas perkebunan 2.602,95 hektar, sehingga total yang mereka usulkan adalah 155 hektar dari total luas kebun 5.099 hektar, hampir 6.000. Nah, perlu kami jelaskan bahwasanya tentu ada perbedaan usulan mereka optimalisasi lahan. Perlu kami jelaskan bahwa sangat jelas perbedaan optimalisasi lahan dan konversi. Nah, kalau konversi tentunya merubah seluruh tanaman teh menjadi kebun kelapa sawit, dan dari segi luasan yang mereka usulkan sangat signifikan, sangat kecil sekali kemungkinan untuk merubah kebun pohon teh menjadi tanaman sawit. Adapun menjadi alasan mereka adalah tanaman-tanaman tersebut, tanah tersebut sudah terlantar dan menjadi lokasi yang banyak digarap oleh masyarakat. Namun itu tidak menjadi aktivitas kami. Nah, itulah menjadi usulan mereka. Nah, tentunya dalam hal proses perizinan, pertama setiap pelaku usaha harus pertama melakukan petunjuk tata ruang dari Dinas Tata Ruang, kemudian lingkungan hidup dan UPD yang lain terkait, dan terakhir di perizinan. Kami melihat bahwasanya dari sisi tata ruang mereka tidak menyalahi aturan, boleh melakukan penanaman perkebunan di sana. Nah, kemudian kami memberikan saran kepada mereka agar mereka menyusun dokumen UKL-UPR untuk kami periksa, karena sesuai dengan peraturan menteri tadi mereka harus menyusun dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan yang mereka usulkan adalah merupakan dokumen perencanaan, Pak. Apabila nanti mereka benar melakukan perkebunan sawit, agar mereka melakukan ketentuan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup agar menjaga kondisi lingkungan. Nah, justru itu kami hadir di sini untuk penyelamatan lingkungan. Sama contohnya, ada pelaku usaha yang akan mengusulkan peternakan ayam contohnya. Nah, setiap pelaku usaha harus mempunyai dokumen lingkungan, dan ini yang menjadi arahan. Dan tentunya apabila nanti mereka benar melakukan, kami akan tentunya mengawasi sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen tersebut. Nah, itulah fungsi kami sebagai Dinas Lingkungan Hidup, dan kami tidak bisa menghambat setiap pelaku usaha yang mengusulkan dokumen lingkungan. Apabila sudah sesuai tata ruang, kami tidak bisa menghambat setiap pelaku usaha membuat dokumen lingkungan. Mungkin sementara demikian, pimpinan. Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup itu kan terlalu bertele-tele keterangan Bapak. Yang kita butuhkan di sini, orang Bapak merekomendasikan itu bukan konversi tapi optimalisasi.
Berarti kenyataannya di lapangan mereka melakukan konversi, bukan optimalisasi. Iya kan? Jadi izin yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun itu untuk optimalisasi, bukan konversi. Berarti dari sini aja berarti sudah PTPN 4 sudah bisa ini kan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka izinkan, yang mereka mintakan untuk diberikan izin. Jadi ini kan udah jelas nih. Jadi panggil aja dulu pimpinan PTPN 4-nya, biar kita nggak menyalahkan dinas terkait juga, supaya nanti ini menjadi kelar. Optimalisasi dan konversi ini menjadi hal yang sangat berbeda. Ke depan mereka telantarkan aja semua keputusan-keputusannya itu. 3 tahun kemudian mereka ini lagi sampai di situ. Kan jelas. Jadi mungkin itu pendapat dari saya pimpinan. Terima kasih. Izin Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kalian kawan-kawan Desi, izin pimpinan. Kalau saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Komisi 4. Sebenarnya kaitan dengan Komisi 4 ini terkait dengan tenaga kerja dan BPJS. Tapi karena saya melihat ini penting untuk dan atas nama rakyat diperjuangkan, maka tadi saya dengar-dengar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh rekan saya dari Ketua Komisi 2. Jadi memang kehadiran kawan-kawan ini untuk dan atas nama konversi alih fungsi, bukan untuk dan atas nama optimalisasi. Jadi benar, ada gejala, ada tanda-tanda ketika proses optimalisasi terus-menerus diberikan persetujuan, maka ada nanti unsur kesengajaan dari pihak PTPN untuk menelantarkan lahan tersebut karena terkesan dia lahan mati. Kawan-kawan ini kan targetnya tujuan kemari menolak, meminta kepada kita kawan-kawan DPRD Kabupaten Simalungun sebagai wakil mereka menolak konversi clear. Jadi yang dipresentasikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu persetujuannya itu ditandatangani, kalau saya tidak salah, saya baca-baca lihat dari ini tanggal 27 Mei 2025. Eksekusi tadi bulan Juli ya. Dan baru-baru ini Bupati Simalungun menolak keras. Jadi berbanding terbalik. Bupati menolak, dinasnya memberikan persetujuan. Jadi saya pikir kawan-kawan yang hadir di sini kepada Bang Maraden yang terhormat, ya memang kalau kita hadirkan BTPN bagus, tapi mereka sudah cukup lelah membawa isu ini, meminta kepada kita agar bagaimana ini ada bahan untuk nantinya kalau memang fight main sampai ke pusat, ke kementerian terkait, bahkan sampai ke holding. Jadi kami Pak tidak bisa seperti yang Bapak harapkan. Apa yang dibicarakan hari ini tiba-tiba final, nggak bisa. Tapi bagi kami apapun ceritanya untuk dan atas nama kepentingan masyarakat, karena dia ikon, kan itu ikon ada terdapat di logo Kabupaten Simalungun, karena dia ikon jangan sampai hilang. Dan satu-satunya di Sumatera Utara yang masih ada tehnya hanya di Kabupaten Simalungun. Saya ingat sejarah tembakau dialihfungsikan jadi tebu, dan hari ini hilang ciri khas di Serdang, Langkat dan Binjai. Kalau sempat nanti hilang, maka pendapatan asli daerah dari daerah wisata juga akan berkurang. Jadi saya pikir kawan-kawan maunya apa ini sekarang? Kalau kita fight, Ketua Komisi 1, 2, 3, 4 ini hadir di sini berempat kali. Fight, kita menolak, maka kita bersedia untuk nanti memberikan masukan, mendorong pihak eksekutif agar dilahirkan peraturan, apakah itu peraturan daerah atau peraturan bupati terkait sikap DPRD hari ini. Saya pikir itu aja, nggak usah bertele-tele kita, marhab balangan nanti. Demikian. Silakan Pak, silakan. Saya Janul Samute dari Salimokondang, bergabung dengan Jesi. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, yang menjadi pertanyaan saya Pak, ya, karena Bapak menjadi dengan lingkungan hidup, apakah Bapak tahu di mana area yang dikatakan optimalisasi itu? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah Bapak tahu apa yang menjadi dampak yang 100 hektar? Karena saya tahu itu
100 hektar di mana, 55 hektar di mana, saya tahu. Saya tahu persis di mana. Dan saya tahu dampak yang akan terjadi pada desa ini. Pertanyaan saya singkat saja, Pak. Bapak jawab tahu atau tidak. Apakah Bapak tahu di mana yang 100 hektar ini? Tolong dijawab, Pak. Silakan. Ya atau tidak? Baik, sebelum kita melakukan persetujuan dokumen tersebut, kami sebelumnya telah melakukan uji publik, Pak. Ya, dengan melibatkan camat dan penghulu dan tokoh masyarakat, dan mereka kami hadirkan di kantor camat, bukan, itu bukan uji publik, di kantor dinas lingkungan hidup. Nah, kami tentunya kalau kami ujuk-ujuk tahu bahwasanya tentunya tidak tahu semua, karena kan gantian. Tadi Bapak minta saya menjawab. Nah, jadi kita sudah menghadirkan camat, tokoh masyarakat dan para penghulu, Pak. Karena pihak PTPN menjelaskan melalui peta letak-letak lokasi yang mereka akan tanam. Demikian pimpinan. Izin pimpinan, saya menanggapi kembali. Bapak Kepala Dinas Lingkungan yang terhormat, di daerah yang 100 hektar ini, Pak, ada namanya Desa Ambarisan. Terus ke bawahnya lagi Desa Manikmaraja. Dan sekarang musim tanam mereka dan pada saat ini bergantian antara Desa Ambarisan dan Desa Manikmaraja per 2 tahun untuk melakukan penanaman padi karena kekurangan air. Dan kita tahu ini daerah yang 100 hektar ini merupakan daerah resapan air. Saya tidak yakin apakah Bapak tahu itu apa tidak, dan ternyata Bapak sudah jawab sendiri, Bapak tidak tahu itu sebenarnya. Jadi saya minta, Pak, langsung singkat dan jelas saja, cabut rekomendasi itu. Karena sampai pada saat ini Bupati juga saya kira tidak berani mengeluarkan statement penolakan saya di Kecamatan Sidamani. Beliau hanya merilis di akun Facebook, dan itu dicabut beberapa kali, ditarik beberapa kali, dan dikeluarkan yang terakhir. Dan yang terakhir adalah pada saat ini. Saya kira Bupati tidak berani mengeluarkan statement untuk menolak sawit, mengeluarkan video untuk menolak sawit. Demikian. Mungkin saya nambah Pak Daniel yang terhormat, karena kita bukan sekarang ketemunya. Saya heran narasi Bapak menyebutkan optimalisasi dengan konversi itu. Tahun 2022 itu Bapak setuju tuh itu namanya konversi yang 257. Kok tiba-tiba untuk yang 150 hektar ini Bapak bilang optimalisasi? Saya kira kalau begitu narasi Bapak, seluruh tanaman yang sudah ada itu berubah menjadi tanaman lain, itu pengertian Bapak menjadi konversi. Tahun 2020 tidak begitu sih ke Bapak. Setahu saya, kalau ada lahan-lahan yang terlantar itu dikatakan optimalisasi, mungkin seperti yang Bapak sebutkan itu namanya diversifikasi. Tapi itu kan tetap juga ada kajiannya. Makanya dari awal saya bilang, kalau semakin kita untuk lingkungan yang baik, tentunya Bapak berpihak terhadap lingkungan itu sendiri gitu. Nah, apa yang perlu saya sampaikan, seperti disampaikan Pak dari Pak fraksi PDI tadi, itu lahan kan banyak yang ditelantarkan. Dari penjelasan Pak Raja Sondi, itu kan 600 hektar, Pak. Terpecah-pecah lahannya. Ini menjadi trik mereka untuk melakukan seperti apa yang Bapak sebutkan. Jangan-jangan Bapak memang sudah ada kesepakatan, begitulah buat Bapak bilang begitu. Nah, merujuk kembali perkataan optimalisasi itu, dulu kita bisa sedikit maklum tahun 2022 karena manajer sebelumnya menyebutkan mereka rugi tanam teh. Nah, di 2 pertemuan Juli dan Agustus itu Raja Sondi itu sendiri bilang mereka sudah untung, Pak. Kenapa harus dirombak? Kenapa harus optimalisasi dengan tanaman yang lain atau konversi yang kita pahami? Jadi saya heran dengan Pak Daniel
Kita beberapa kali ketemu, Bapak sendiri bilang Bapak pun tidak setuju. Kok tiba-tiba dengan istilah yang berbeda Bapak membenarkan perlakuan mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Pak Sekretariat. Tentunya kepada Pak Daniel mungkin berikan sedikit masukan dari apa yang dipertanyakan. Izin pimpinan. Kalau kita nanti saling berbantah-bantahan di sini pimpinan, saya pikir ini menjadi debat kusir tanpa mengeluarkan rekomendasi dari kita yang jelas. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, artinya dari tadi penjelasan Pak Daniel sebagai Kadis Lingkungan Hidup kan sudah jelas. Ada konotasi yang berbeda, penggunaan kosakata yang juga tadi konversi sama optimalisasi. Jadi harapan kita tinggal kita mengambil kesimpulan ini pimpinan. Tak perlu berlebar-lebar lagi ataupun nanti kita panggil dulu PTPN dan lain sebagainya sampai ke pusat melalui PWRI ataupun ke BUMN, Kementerian BUMN. Tapi yang menjadi persoalan kita ini dari Kabupaten Simalungun, kita harus mendorong ini dibuatkan perda supaya kita tidak saling berbantah-bantah lagi. Karena apapun ceritanya kita di sini semua bersaudara, kita juga sama-sama warga Simalungun, pernah ketemu, pernah bersahabat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan supaya diperdakan aja ini. Jadi supaya ini menjadi target kita, mudah-mudahan tahun ini selesai. Mau PTPN itu rugi mau untung, nggak ada urusan sama kita itu. Nggak ada urusan mereka itu. Bagaimana caranya mereka untung, urusan mereka itu. Jangan karena rugi harus tanam sawit itu Pak. Biar lebih enak lagi nanti tanam yang lain lah. Kan begitu. Jadi intinya kita sepakatin aja mendorong bagaimana ini diperdakan. Tanaman-tanaman yang sudah tanamin sawit sebelumnya dicabut ganti sama teh. Mungkin itu dari saya pimpinan. Terima kasih. Horas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joni Rupa dari Mancila Pitabon. Sebelum saya dari sudah sedikit karena semakin ambang jadi sisinya kita tanya jawab terus. Sebenarnya ngambil revisi ada 5 tuntutan kami udah, dan kami sudah membahas ada 18 semua kami. Bagaimana kalau rapat hari ini, audit hari ini, kami mau bacakan dulu, jadi secara kompleks semua, gamblang bahwa pimpinan dan para ODP yang terkait bisa mengetahui apa sih keresahan kami, apa sih keresahan warga semua gitu. Jadi biar jangan terbuat di masalah politik segala macam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat. Tapi yang jelas Pak, kami dari seluruh fraksi ini akan melaksanakan penolakan dan supaya dibentuk perda. Ini salah satu Pak ya. Tapi ini poinnya juga mungkin dari saudara saya mungkin mau memberikan ataupun membacakan poin 5 poin ini saya persilakan. Tapi intinya Pak, kami bersama Bapak. Nah, intinya kami bersama Bapak dan seluruh fraksi di sini semua setuju bahwasanya pandangan fraksi akhir kami nanti akan mengatakan bahwasanya perda itu akan kami usulkan supaya dibentuk oleh Bupati untuk menyelesaikan persoalan konversi. Nah, untuk itu poin-poin yang akan diutarakan atau disampaikan kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan saja. Mungkin selebarannya sudah di depan kita ya, Pak Pimpinan sudah tersedia dan Bapak Dewan yang terhormat serta OPD terkait. Kami membuat 5 tuntutan dan kami turunkan menjadi 15 pernyataan. 18 pernyataan. Izin kami buat singkat kalimatnya dengan format SMART Goals. SMART Goals itu apa? Specific, measurable, terukur, achievable, bisa dilakukan, tidak usah ngeles bahwa nanti sulit, bisa. R-nya relevan dengan tugas kita. T-nya timely ada 2, ada timeline, ada deadline. Maka setiap pernyataan kami mengandung format itu. Jadi tidak ada alasan bahwa ini tidak spesifik, tidak bisa dilakukan, bahwa tidak jelas kapan menunggu. Artinya setiap pernyataan ini nanti kami tahu kapan akan menagih jika tidak dilakukan. Baik, yang pertama, Abdesi meminta kepada Ketua DPRD Simalungun sesuai porsinya untuk menyediakan salinan izin HGU PTP 4 Regional 2
yang meliputi 4 kecamatan dalam waktu 3 kali 24 jam. Aptesi menjadi saksi bahwa Bapak Fredrikson Purba, Ketua Komisi 1, telah meminta rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT PEN 4 tanggal 12 Agustus 2025 di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamani. Jadi hanya mengingatkan saja Pak, karena sudah pernah minta dan belum kami dapatkan salinannya, kami minta kembali untuk hari ini. Nomor 2, Aptesi meminta pemerintah Kabupaten Simalungun, DPRD Simalungun termasuk dinas atau badan yang terkait dalam pengambilan keputusan pemberian izin konversi. Kami sebutkan di sini antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, ATR BPN, dan PUPR, supaya bersama Aptesi melayangkan surat kepada pengambil keputusan kunci di HGU sesuai poin nomor 1, yaitu pengambil keputusan puncaknya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ATR BPN, Direktur dan Komisaris PT PEN 4 dan garis miring atau holdingnya, D. Kementerian Kehutanan, selambat-lambatnya 7 kali 24 jam terhitung mulai hari ini 7 Oktober 2025. Ini yang saudara baca yang mana? Yang sama kan? Nggak ada. Yang saudara baca. Baik, beberapa sudah pimpinan sudah terima ya Pak. Kami lanjutkan ya Pak. Ya, sembari dibagikan. Oke, saya ulangi dari kalimat terakhir yang terpotong tadi. Nomor 2, Aptesi meminta Pemkab Simalungun, DPRD Simalungun, termasuk dinas atau badan yang terkait dalam pengambilan keputusan pemberian izin konversi, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, ATR BPN, dan PUPR, supaya bersama Aptesi melayangkan surat kepada pengambil keputusan kunci di HGU sesuai poin nomor 1 tadi, yakni Kementerian BUMN, Kementerian ATR BPN, Direktur dan Komisaris PT PEN 4 dan garis miring atau holding, D. Kementerian Kehutanan, selambat-lambatnya 7 kali 24 jam terhitung mulai hari ini 7 Oktober 2025. 3. Aptesi meminta dokumen rencana jangka panjang PT PEN 4 Regional 2 atas lahan yang tidak produktif yang ditelantarkan seluas 450 hektar atau mungkin angka spesifik lain nanti. Karena PT PEN tidak hadir di sini, maka kembali ini kami mintakan kepada Ketua DPRD. 4. Berdasarkan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Aptesi menganggap bahwa PT PEN 4 Regional 2 memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik terkait neraca keuangan. Maka Aptesi meminta laporan neraca keuangan PT PEN 4 Regional 2 dalam waktu 3 kali 24 jam. Aptesi menjadi saksi bahwa Raja Sondi Purba, General Manager PT PEN 4, menyatakan bahwa perkebunan Teh Sidamani telah memperoleh laba atau keuntungan positif di kantor PT PEN Jobasari tanggal 5 Juli 2025 dan di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamani pada 12 Agustus 2025. Maka Aptesi nilai ini kontraproduktif dengan narasi atau alasan mereka melakukan konversi. Kalau untung apa yang digantikan Pak ya? Nomor 5, Komisi 1 telah meminta rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup terhadap PT PEN 4 tanggal 12 Agustus 2025 di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamani. Kami kalau diperkenankan Pak, Aptesi mau meminta salinan yang dimaksud. Selanjutnya saya bacakan
saja tanpa menyebut poinnya. Aptesi meminta salinan daftar hadir, notulensi, berita acara 2 pertemuan, yakni di kantor PTBN Tobasari tanggal 5 Juli 2025 dan di Balai Pertemuan Kantor Camat Sidamani pada 12 Agustus 2025. Selanjutnya, di kedua pertemuan sesuai poin di atas, hadir sejumlah tokoh agama. Antara lain saya sebutkan Pendeta John Saragi, Sarudi Sidalahi, tokoh masyarakat Sukendro Sidabutar, camat dan kepala desa di 3 kecamatan, yakni Sidamani, Pematang Sidamani, Paneng. Kemudian Komisi 1 DPRD Simalungun, Bapak Ferikson Purba, Ibu Junita Veronica Munte, Bapak Bartua Simamora, Bapak Jadi Aman Manik, dan Bapak Walpilih Tampu Bolon. Di situ mereka menyatakan keberatan terhadap konversi. Tetapi kemudian ada surat rekomendasi penanaman sawit dari Dinas Lingkungan Hidup ke PTBN 4 Regional 2. Maka Aptesi menuntut kembali konsistensi dari pernyataan kelima anggota Komisi 1 DPRD yang namanya disebut di atas. Selanjutnya, Aptesi menuntut laporan kajian AMDAL, siapa konsultannya dan pihak terlibat lainnya dalam proses pengkajian yang dimaksud kepada DLH Simalungun selama-lamanya 1x24 jam. Selanjutnya, sembari menunggu salinan rekomendasi dan tuntutan-tuntutan dokumen lain yang tersebut di atas, Aptesi menuntut pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera mencabut rekomendasi penanaman sawit terlepas dari apapun diksi yang dipakai, entah itu konversi, optimalisasi lahan, alih fungsi lahan, diversifikasi produk, atau diksi lainnya, selamat-lambatnya 1x24 jam. Aptesi juga menuntut Pemkab Simalungun untuk menerbitkan rekomendasi pembongkaran sawit di lahan yang sudah ditanami. Ini kami tidak berani menyebutkan deadline-nya, kami sadar dibutuh waktu yang mungkin cukup lama, tapi tolong tetap dicatat. Selanjutnya, Aptesi meminta kepada DPRD untuk menyurati Pemkab Simalungun supaya memerintahkan atau menghimbau secara tertulis kepada OPD, camat, pangulu serta jajarannya untuk tidak melakukan upaya adu domba, baik secara langsung atau tidak langsung, antara Aptesi, di mana termasuk juga mahasiswa dan warga simpatisan Aptesi dari 4 kecamatan. Jangan kami diadu domba dengan warga lainnya. Terhitung sejak Aptesi berdiri hingga penyampaian aspirasi Aptesi ini purna terlaksana. Saya tambahkan sedikit. Kami di Aptesi ini tergabung dari beberapa organ, komunitas dan organisasi. Saya dari organisasi Solidaritas Tungkat Nagori Seluruh Indonesia Berdaulat, disingkat Satu Nasib. Ini concern saya sudah cukup lama, dan di sini mengapa saya bergabung di Aptesi. Warga Simalungun setahu saya sejak dulu berusaha menanamkan kearifan lokal, setidaknya lewat harmoni dan keakraban persaudaraan. Harapan kami Pemkab termasuk legislatif adalah teladan kami, maka tolong jangan ajari kami untuk melakukan hal yang sama, apalagi jangan kami menjadi korban dari adu domba. Saya tidak berani sebutkan spesifik, tetapi kita dapat memahami. Misalnya antara warga dengan warga lain yang kami nyatanya ketemu di lapangan, ini mendapat intimidasi dan intervensi dari pemerintah desa. Yang pertama, yang kedua dengan serikat pekerja. Selanjutnya, Aptesi meminta DPRD bersama Pemkab Simalungun untuk menerbitkan perda pelarangan tanaman sawit. Jadi mohon nanti kalaupun judul perdanya jadi, judulnya bukan hanya pelarangan konversi, pelarangan tanaman sawit. Kami tegas menyatakan itu. Benar Pak, kita tidak mau merugikan. Prinsipnya setiap pelaku usaha kita fasilitasi. Tapi kami warga sudah menyatakan keberatan, mau menguntungkan kulit itu mereka, mau optimalisasi pengganti di setting pengaturannya, kami menolak. Maka mohon Pak Ketua DPRD, jika nanti
seperti didorong oleh Komisi 1 dan fraksi PDI tadi membuatkan perda, mohon judulnya adalah Perda Pelarangan Penanaman Sawit. Nanti harapan kami ini akan menamu kami habitat dan ekosistem yang ada di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini, yakni Sidamani, Pematang Sidamani, Pane, dan Dolok Perdamaian. Harapan kami, perda ini sudah boleh kami terima, mudah-mudahan sebagai hadiah Natal untuk yang Kristiani. Selamat-lambatnya sebelum tahun 2025 berakhir. Dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Oke, saya melanjutkan ya, membacakan terkait yang disampaikan oleh Bapak Erikson Purba terkait masalah hak guna usaha PTPN. Sudah berapa lama ini perpanjangan atau seperti apa ini jenis HGU yang mereka miliki? Apakah saya melihat ada atau di rekayasa datanya? Apakah memang tanamannya sawit atau teh? Kita juga perlu tahu, karena mungkin perlu juga karena DPRD juga mempunyai hak secara konstitusi di Republik ini sesuai dengan Undang-Undang MD 3 meminta secara resmi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat terkait masalah ini. APTC meminta informasi perihal lokasi, luasan waktu dan penerima program pelepasan lahan kepada masyarakat dari PTPN 4 Regional 2 kepada DPRD Simalungun selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Itu di poin nomor 6. Lalu kemudian APTC menuntut DPRD meminta data 10 tahun terakhir PTPN 4 terkait laporan penggajian seluruh tenaga kerja PTPN 4 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Yaitu untuk Bapak Abal, kita minta tolong ke Bapak DPRD Komisi 4. Ini yang mau ke Komisi 4 yang mananya? Lebih detail. Kan masalah di PTPN 4 ini, aku melihat banyak warga di sana sebagai buruh, di mana mereka juga tidak didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Ini kira-kira Pak. Oke, baik, siapkan datanya dalam waktu dekat, masukkan surat kita RDP-kan. Di sini Dinas Tenaga Kerja langsung kadisnya, silakan Pak Riyadi Purba presentasi. Sebentar Pak, masih ada kan dari? Iya Pak, karena banyak persoalan di Simalungun ini yang harus dikerjakan memang Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Suhendro Damani. Saya akan bacakan poin nomor 11 dan nomor 12. APTC menuntut supaya Pemkab Simalungun mempertahankan teh sebagai ikon dan kekayaan sejarah Simalungun sesuai Perda nomor 7 tahun 2006 tentang kewajiban mencantumkan uhir atau ornamen atau ragam hias Simalungun. Saya sendiri selaku keturunan sah dari pertuanan Dr. Mehosi menyatakan bahwa lahan perkebunan yang dikuasai oleh PTPN 4 saat ini awalnya wilayah Kerajaan Siantar Sidamani yang diberikan untuk dikelola oleh Netherlands Hand Maskapai atau NHM tahun 1907 dan kemudian setelah merdeka oleh negara dan upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yaitu PTPN 4 intensi penyerahan lahan itu adalah untuk kebun teh bukan tanaman lain. Poin nomor 12, APTC mendesak DPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dan mengawasi terkait izin penanaman sawit di kebun Bang Butung seluas 257 hektar selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Ya, untuk poin selanjutnya dilanjutkan teman-teman yang lain.
Baik, terima kasih. Izin pimpinan. Nama saya Sandi Simbolon dari APTESI. Saya Ketua Parent Teachers Indonesia Kecamatan Sidemani. Tahun ini ada sekolah di Kecamatan Sidemani, SD Negeri 097-363-3 menyampaikan proposal kepada PTPN 4 soal TJSL. Itu proposal sudah sampai dan pihak PTPN sudah juga bahkan survei ke sekolah dan dipanggil juga setelah itu kepala sekolah membawa materi dan selanjutnya, dan mereka berjanji bulan 9 kemarin, akhir bulan 9 maka akan ada bentuk itu, tetapi kenyataannya tidak ada. Saya kebetulan ketua tim pembinaan di sekolah itu atas mandat dari masyarakat di sekitar sana dan juga guru merasa kecewa. Saya, guru, anak murid dan masyarakat di sana seolah dibohongi oleh ketua tempat itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini, karena ini berkaitan juga dengan tanggung jawab lingkungan, maka saya melanjutkan poin selanjutnya. APTESI meminta DPRD tentang transparansi pengelolaan CSR atau Corporate Social Responsibility PTPN 4 10 tahun terakhir, selambat-lambatnya 3x24 jam. APTESI meminta DPRD meminta transparansi pengelolaan TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan PTPN 4 10 tahun terakhir, selambat-lambatnya 3x24 jam. Terima kasih. Lanjutkan dengan teman yang lain. Baik Pak Pimpinan, 5 tuntutan aksi kami ya Pak. Dari 5 itu sudah kami turunkan menjadi 8. 5 tuntutan kami dan 5 ini sudah kami turunkan menjadi 18 pernyataan termasuk tuntutan dan sudah kami bacakan, dan dengan demikian saya pikir supaya kita kembalikan ke pimpinan ke Ketua DPRD. Izin pimpinan, baik terkait tadi masalah HAGU. Jadi kami ingin menanggapi sedikit kepada teman-teman kami APTESI, karena memang ini harus ke Kementerian Daerah BPN. Jadi daripada kita nanti saling mencurigai dan sesama kita tidak saling mempercayai, kemungkinan ini tidak bisa kami dapatkan 3x24 jam. Berhubung sebelum ke sana kami harus melayangkan surat dulu persetujuan mereka untuk menerima kami di sana. Jadi jangan nanti sesama kita di sini saling tidak mempercayai. Namun kami tetap berjuang dan semangat untuk menindaklanjuti hal ini. Oke, Pak, saya minta sedikit, bukan mau berdebat khusus di sini. Kebetulan perkenalkan, nama saya Pak Najul Istagam. Saya mewakili di sini dari Rumah Pengabdian Pendeta Pentrasian DPD RI, MPR RI. Saya tahu dan saya sering ikuti reses itu ya, terkait masalah prosedur meminta sesuatu itu sesuai dengan hak kewenangan, hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan. Nah, kan di sini kan dekat Katanta Simalungun, nggak perlu ke Jakarta. Di Katanta ada salinannya Pak. Misalnya dibuat surat untuk mengadakan care kunjungan kerja, kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Menambahkan Pak, menambahkan. Kenapa ada timeline yang kayak buat di situ? 1x24 jam, 3x24 jam, 7x24 jam. Dasarnya satu Pak, ada masalah-masalah yang kami rasa bapak-bapak sekalian bisa dengan cepat itu menyelesaikannya itu. Seperti misalnya masalah perda tadi kami sampaikan itu di akhir tahun, kami tahu Pak, kami paham masalah prolegnas. Itu artinya makanya dari teman saya menyampaikan kantor dinas di sini, ODP pun ada di sini, bahkan kepala dinas pun ada di sini gitu. Kenapa tidak kita mempertanyakan langsung kepada mereka gitu Pak? Itu aja sih Pak. Izin pimpinan.
seandainya terjadi Pak konversi teh ke sapi, yang paling pertama-tama menerima dampaknya dan sangat mengerikan adalah Nagori Manuk Raja. Itu perbatasan tempat Pak. Jadi sekarang PTP Nusantara Pak itu mulai dari batas Manuk Raja itu ada batas sampai ke Simanting. Simanting 1 itu sudah diampurkan, maksudnya sudah jadi hutan, ditelantarkan. Dalam hal ini kami merasa tadi Bapak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan telah ada, maaf kalau saya salah dengan Bapak katakan tadi, camat yang setuju dan kepala desa. Ya. Dari dalam hal ini kami masyarakat Manuk Raja yang telah berdampak tidak ada diundangkan. Tidak ada diundangkan. Dalam hal ini karena di Kecamatan Sidamani ada 15 nagori kalau tidak salah Pak. Itu sebanyak 7 nagori ada di area perkebunan. Kemungkinan yang menyetujui adalah kepala desa yang arealnya mereka penduduk situ hidup dan cari makannya di area perkebunan. Akibatnya hak demokrasi mereka hilang karena hidup, karena mereka di kawasan perkebunan. Tapi kalau kami masyarakat Sidamani, khususnya Manuk Raja dan Sarimatongan, pada saat itu yang Bapak katakan tadi ada pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup, sebetulnya akan Bapak tanyakan karena Bapak lebih mengerti peta Kabupaten Simalungun dan juga bagaimana keadaan Kecamatan Sidamani dan mana peta-peta yang berdampak secara positif. Tapi dalam hal ini Bapak menyampaikan dari dalam hal ini kami mengatakan atas nama masyarakat sosialisasi dalam hal konversi teh ke sapi itu tidak ada dilibatkan masyarakat secara sempurna. Di sini ada akal-akalan. Kami dalam hal kami menyikapi bahwa anggota DPR yang berpihak kepada kami masyarakat di Kecamatan Sidamani yang nampaknya akan sangat mengerikan nanti apabila terjadi 1 tahun 2 tahun ke depan, itu akan terjadi erosi, suhu akan panas, air juga akan tercemar, dan juga karena daerah kami yang kami hormati Ompong Naihorse, di sana ada air bening, air pemandian dan bahkan itu banyak orang yang berdatang ke sana Pak. Apabila mereka datang ada niatnya secara spiritual, mereka berniat sehat Pak. Apabila ini terjadi, air akan datang karena dari Simanting sampai turun ke Ambaritan nampaknya akan ke sana, maka tercemarlah sungai dan selanjutnya akan mengalir sampai ke Pagamutu dan selanjutnya akan bisa terjadi bandar-bandar di Kecamatan Siantara. Maka dalam hal ini kami juga atas nama masyarakat Sidamani meminta kepada Ketua DPRD pada saat itu kami sampaikan kembali 2 fraksi menolak dan juga dari daerah pemilihan Siantara Simalungun 8 yang di Provinsi Sumatera Utara juga mereka menolak. Dan juga Bapak Kusniani, yaitu dari fraksi Gerindra, mereka selalu bertemu di Jakarta mengatakan di kantor Presiden BUMN dan menterinya bahwa 3.800 hektar ada olehnya kita di sini 3.800 hektar tahun 2023 mengatakan bahwa teh di Sidamani tidak akan dikonversi. Dan juga Bapak manajer regional Bapak Purba waktu itu pertemuan dengan Bapak Kristen Purba di Kecamatan Sidamani juga mengatakan 3.800 hektar tidak akan dikonversi, tapi terlamanya dikonversi dan selanjutnya ditelantarkan. Kalau menelantarkan, apakah di sini tidak ada hak daripada anggota dewan untuk memberikan suatu pertanyaan kenapa ditelantarkan? Maka begitu kami atas nama masyarakat Manuk Raja, pikirkan kami Pak, karena Bapak adalah pengaduan kami. Yang pertama, jangan sampai nanti pengaduan kami menangis kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Oras. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara saya, terkhusus masyarakat dari aliansi APECSI yang sangat luar biasa untuk mempertahankan ikon Simalungun. Saya sendiri Pak meminum kopi aja sering Sidamani Pak, karena sejuk, karena enak memandang-mandang. Saya sering minum kopi di Kopi Bulun itu sih Pak, kalau pas suasana lagi ada waktu. Makanya kami intinya dari seluruh DPRD di sini, terutama seluruh fraksi, ini menyetujui bahasanya tidak akan dilakukan konversi. Dan itu tadi sudah dijelaskan dari Pak Maraden ya, dari Pak Raja. Mungkin inti dari apa yang kita bicarakan ini adalah yang paling akurat itu meminta kepada Bupati Simalungun untuk melakukan ataupun membuat perda. Ini yang paling akurat sepertinya Pak.
kalaupun nanti data-data pendukung, ya kita bersamalah bekerja sama semua demi kepentingan kita bersama, demi kenyamanan. Saya tuh 2 minggu sekali mau ke Sidamada, jujur saja Pak, bukan hanya minum kopi saja gitu, kopi pulang gitu Pak ya, senang rame-rame nengok masyarakat itu senang sekali. Jadi kalau ini memang harus dikonversi, ini sangat merugikan buat kita Pak semuanya. Kalau kita cerita bisnis semua kepingin sih untung ya Pak, tapi harus dilihat dampak lingkungannya. Artinya merubah ekosistem itu sangat sangat akan merubah penataan yang ke depannya. Jadi untuk itu kepada masyarakat saudara saya di Sidamade yang selama ini kan sudah berbisnis kuliner ya, berbisnis pariwisata, insya Allah dengan kita pertahankan ini hak kita ini tadi, kehidupan ataupun ikonnya tetap berjalan. Itu harapan kami ke semuanya. Jadi untuk itu apa yang sudah diutarakan dari 18 poin, kami akan berusaha Pak, untuk memberikan ini melalui dinas terkait, melalui komisi-komisi terkait, supaya data-data yang akan dimintakan ini akan kami segerakan. Walaupun nggak hitungan 24 ya, bagaimana kami mensegerakan gitu. Nah itu ya Pak, mungkin sekedar itu pertemuan kita di siang hari ini. Silakan Pak. Tadi saudara-saudara kita menuntut agar dibentuk perda, dan tengah waktunya sebelum terakhir undang-undang ini. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Karena apa? Tinggal beberapa hari lagi dan berakhirnya tahun ini. Yang kedua, judul perdanya pun belum kita ketahui apakah ini menjadi usulan DPRD atau menjadi usulan eksekutif. Sehingga jangan kita mengiyakan apa keinginan saudara-saudara kita, sedangkan kita nanti tidak mampu menyelesaikannya. Kita menjadi kena juga, menjadi dimaki-maki saudara-saudara kita ini gitu. Mereka berjanji tapi tidak dikasihkan. Jadi kita berharap, kita berpikiran jernih. Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan Bupati Simalungun. Apakah melalui peraturan Bupati Simalungun atau melalui perda. Tapi kami berharap saudara-saudara kami jangan membuat dengan waktu yang sangat sempit seperti ini. Karena apa? Di DPRD ini ada prosedur-prosedur. Ada prosedur-prosedurnya. Karena usulan perda itu harus diprolegnakan juga. Tidak bisa ketika kita ingin ada perda, kita langsung ini membuat kita perda. Nggak bisa. Ada waktu-waktu pembahasan melalui prolegda Kabupaten Simalungun. Ketuanya juga tidak hadir di sini, Saudara Makmur Ramani. Tapi kami berharap bahwa pimpinan DPRD berkoordinasi dengan Bupati Simalungun bagaimana keinginan daripada saudara kita. Dalam arti ada ketetapan dari pemerintah Kabupaten Simalungun bahwa konversi teh ke sawit itu tidak akan terjadi. Itu keinginan kita. Apakah itu melalui peraturan bupati? Silahkan. Kalaupun nanti bupati mengatakan kita lakukan bentuk perda, silahkan. Siapa pengusul? Apakah dari eksekutif atau dari legislatif? Dan itu akan dibahas di prolegnas juga untuk menjadi rangkuman terhadap perda-perda yang akan kita bahas pada tahun depan. Jadi kita jangan menerima tuntutan daripada saudara-saudara kita ini, sedangkan kita tidak mampu untuk itu. Nanti kita jadi kena penalti sama saudara-saudara kita ini. Hanya mengundang yang DPRD ini. Sedangkan memang tidak ada waktu untuk membahas itu dan juga belum masuk kepada prolegda Kabupaten Simalungun. Karena itu mohon pimpinan menjelaskan kepada saudara-saudara kita bahwa perda tentang alih fungsi lahan tersebut tidak bisa kita lakukan tahun ini. Seperti itu mungkin pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih saran pendapat dari Pak Wairanamani. Yang saya tadi mengatakan itu poin data Pak, data yang 18.
Tapi kalau perdanya memang tidak secepat itu, Pak. Apalagi kami ini dalam tahap pembahasan RAPBD, Pak. Ini sudah mau masuk PPS-nya dan dalam tahun ini memang tidak memungkinkan. Tapi kalau data yang diminta dari poin 18 ini, mudah-mudahan nanti berkoordinasi kepada dinas terkait, kepada komisi-komisi yang menangani tentang masing-masing tupoksinya. Mungkin itu nanti melalui Pak Sekwan, tolong Pak dikoordinasikan poin-poin ataupun data-data yang dimintakan kepada saudara-saudara kita supaya bisa berjalan. Nah, jadi kalau memang produk hukumnya, Pak, itu memang regulasinya cukup panjang. Jadi yang mohon juga waktunya buat kami, kesempatannya. Artinya kan kalau perda ini, Pak, produk hukum ini paling cepat 3-4 bulan belum tentu, Pak, karena memang ada uji petiknya ya, Pak, akademisnya. Itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau data yang dimintakan dari 18 poin ini, nanti saya akan berkomunikasi dengan OPD-OPD yang bersangkutan melalui komisi-komisi yang menangani masalah data ini, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin dengan izin kita bersama, Pak Sekwan, makan siang sudah disiapkan, Pak. Izin pimpinan. Silakan. Menanggapi apa yang dibicarakan Pak Sekwan. Tadi saya juga agak bingung, ya Pak. Karena kami rakyat tadi, sebetulnya perda cepat atau lambat, Bapak harus siap mengatakan kami siap membuat perda. Ya, soal mekanismenya itu ruang lingkup daripada anggota dewan, kan gitu Pak. Tapi dalam hal ini, seandainya 2-3 bulan ke depan baru keluar perdanya, karena harus Bapak katakan tadi melibatkan stakeholder, ahli-ahli. Begitu juga kami sampaikan kepada Bapak lingkungan hidup, tentunya apakah rekomendasi tersebut telah melibatkan, karena Simalungun tidak kurang daripada beberapa pemikir, Pak. Di Simalungun pertanyaan ada, hukum ada, Simalungun Katolik berapa mindset. Jadi dalam hal ini, apakah ketika membuat peraturan tersebut telah melibatkan beberapa pemikir, ahli-ahli di bidangnya? Nah, itu Bapak nanti sampaikan. Dan yang kami sampaikan pada hari ini, kalau belum berdana, kami minta kepada atas nama anggota dewan, atas nama ketua di sini, sebelum perda tersebut keluar, agar pemerintah Kabupaten Simalungun beserta DPRD Simalungun menyetop penanaman sawit siaman sampai nanti perdana keluar dan inkrah. Itu kami mintakan kepada ketua dewan. Jangan ada lagi penanaman penambahan lahan di sana, karena nanti akan terjadi yaitu banjir, ini musim hujan. Jadi yang kami mintakan, karena Bapak nanti akan membuat perda ini, membuat kuat agar ke depan tidak terjadi seandainya legitimasi Bapak, legasi Bapak-Bapak yang dulu di sekarang yang terhormat ini. Inilah kekuatan Pak Ketua DPRD dan Bapak Gena ketika mereka telah pensiun, ada yang diingat penolakan mereka buat perda. Seperti Pak Jokowi katanya Bapak jalan tol, katanya Pak Gena gitu Pak. Bapak Prabowo adalah Bapak penolakan apa? Ajasi di Palestina. Nanti Bapak. Jadi walaupun begitu Pak, harus ada informasi Bapak nanti. Yang kami ingat bahwa pembatalan konstitusi di Sidaman itu ketika itu zaman ketua Bapak Sugiharto. Bapak Sugiharto Pak. Oke, Bapak. Oke Pak, sedikit Pak. Izin pimpinan. Ya, terima kasih pimpinan. Saya Jadi Aman Manik dari Komisi 1 Fraksi Perindo. Terkait dengan usulan teman-teman advokasi dengan perda, mudah-mudahan saya salah. Hampir bisa kita pastikan tidak bisa muncul perda karena ada undang-undang lebih tinggi, BUMN, itu tertuang di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi kita jangan seperti dibilang teman tadi terhormat Pak Bernard memberikan iming-iming janji. Hampir kita pastikan perda tidak bisa muncul karena ini BUMN, kecuali BUMD. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak. Kenapa hal ini terjadi? Kami melakukan unjuk rasa Pak. Kemungkinan saya teman sudah mempelajari gitu ya. Kenapa kami melakukan
menyuarakan dan mempertahankan dan melestarikan akan teh ini. Jadi kebetulan ya Pak dari Aman Indramadia selaku komisi 1, dan kami juga berharap kenapa adanya penilaian kami, analisa kami terkait masalah adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh DLH. Kami menilai bahwa di saat pertemuan di Balper langsung ini ada surat dari DLH, sehingga mereka mendominasi seolah-olah mereka adalah kaki tangannya dari PTPN. Nah, kami juga akan menyurati ombudsman terkait masalah pelanggaran prosedur, di mana di kebun teh zaman itu di atas ketinggian 1.200 mdpl. Sementara menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang boleh ditanam sawit itu adalah 600 mdpl ke bawah. Nah, kenapa ditanam seperti di Sidamani itu? Nah, yang kedua, mereka tidak melakukan kelayakan AMDAL namanya UKL, UPL, dan SPPL. Nah, jadi dari kami Aptesi meminta Komisi 1 untuk segera periksa berita acara yang dilakukan kegiatan di Balper dan di Tobasari. Seperti apa? Karena camat sendiri pun menolak. Dan Pak Berikson, Pak Bernat juga di situ ada rekaman dan ada video menolak adanya sawit. Nah, untuk itu Pak Dewan, Pak Ketua, Pak Pimpinan, kami di sini sebagai Aptesi meminta kepada Pak Dewan yang mempunyai wewenang untuk membuat surat rekomendasi bahwa saat ini dibuat surat untuk PTPN 4 tidak lagi melakukan konversi teh. Itu kira-kira Pak Dewan, bisa kami jadi ada pegangan kami Pak, menghentikan aktivitas yang dilakukan saat ini sedang berjalan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada saudara kami. Rupanya dari sawit juga ya Pak ya. Artinya memang kalau penanaman sawit itu yang layak itu di ketinggian 700 ke bawah lah. Yang kalau maksimal ke 800 paling itu paling maksimal sekali itu untuk daerah-daerah penanaman masyarakat ya. Tapi kalau di PTPN itu 700 ke bawah memang. Yang layak ya, yang layak itu memang seperti itu. Luar biasa ini abang kami ini udah memahami juga sampai ke situ kan. Jadi memang hal ini nanti kami akan surati PTPN ya. Ini bentuk dari komunikasi kita pada PTPN. Tapi memang saran pendapat tadi sebetulnya kalau memang mereka hadir memang sangat lebih baik memang sebenarnya gitu. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini pasti akan lebih meluas gitu. Tapi nanti kan ada RDP ataupun hal-hal yang lain yang bisa kita laksanakan. Untuk itu kepada adinda kami lah Pak Bonolin sedikit saran pendapat tentang rapat kita ini biar supaya inilah biar kita tutup sebentar lagi. Baik, terima kasih buat kesempatan yang disampaikan oleh pimpinan dan Ketua DPRD. Horas, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Ketua dan pimpinan DPRD beserta dengan seluruh anggota DPRD yang kami hormati Aliansi Peduli Teh Simalungun, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami hormati pimpinan OPD yang hadir pada hari ini dan sekretaris DPRD. Tadi kita sudah banyak berdiskusi bagaimana atau langkah apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan potensi teh di Kabupaten Simalungun. Itu yang pertama. Karena ini datangnya dari Aliansi Peduli Teh Simalungun. Berarti yang pertama poinnya kita bagaimana menyelamatkan ikon teh di Kabupaten Simalungun ini supaya tidak punah. Yang kedua, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Teh Simalungun bahwa adanya konversi. Saya secara pribadi dan atas nama fraksi Gerindra juga menolak konversi teh dilakukan di Kabupaten Simalungun. Tetapi kita juga perlu melihat dan perlu mengkaji dan perlu juga mempelajari bagaimana sebenarnya prosedur itu.
kita tidak boleh hanya mengatakan kita menolak, tetapi penolakan itu juga harus kita tindak lanjuti supaya bagaimana penolakan yang sudah diperjuangkan ini dari beberapa tahun sebelumnya bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Artinya apa di sana? Dari 18 pernyataan yang sudah disampaikan oleh Aliansi Peduli Teh Simalungun, kami juga atas nama pimpinan dan anggota DPRD Simalungun pasti akan siap melaksanakan ini, tetapi dengan adanya harapan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun dengan waktu yang ditentukan, kami mohon maaf mungkin itu tidak bisa terpenuhi, tetapi yakin dan percaya bahwa kami siap melaksanakan apa yang menjadi pertanyaan dan pernyataan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun. Untuk membuktikan hal itu, mungkin pihak daripada Bapak Ibu yang tergabung dalam Aliansi Peduli Teh Simalungun bisa nanti kami mintai nomor kontak untuk menyampaikan bahwa kami sudah bekerja. Artinya kalau kami lihat tuntutan ini ada nanti beberapa komisi yang bekerja, ada gabungan komisi dan ada sebagiannya. Dan hari ini juga bahwa ini sudah saya sampaikan ke Regional Head 1, sudah saya WA bahwa ada datang Aliansi Peduli Teh Simalungun, mohon untuk ditindaklanjuti. Artinya kami juga pimpinan dan anggota DPRD berupaya bagaimana pihak PTPN bisa kami lakukan komunikasi baik. Karena kalau saya baca ini semua muaranya ke pihak PTPN lebih banyak. Dan terkait AMDAL dan segala macam, mungkin nanti apa yang disampaikan daripada Aliansi Teh Peduli Simalungun ini bisa berkoordinasi kepada lingkungan hidup melalui Komisi 1. Nah, jadi harapan kami juga kepada Aliansi Teh Peduli Simalungun, kita sama-sama berjuang. Artinya kita sama-sama berkolaborasi, saling mendukung dan saling mempercayai. Karena jangan kita sama memperjuangkan di tengah perjalanan saling mencurigai. Nah, ini repot. Jadi harapan kami supaya kita saling percaya, saling mendukung untuk berkolaborasi. Bagaimana harapan daripada Aliansi Peduli Teh Simalungun ini dan harapan masyarakat yang ada di sana bisa tercapai. Sebenarnya kalau kita lihat ini sudah terdampak. Ini ribut karena masyarakat sudah terdampak dengan penanaman sawit itu. Pada tahun 2022 kalau tidak salah, ketepatan saya juga di Komisi 1, kami sudah turun di sana dan kami sudah menolak itu. Tetapi mungkin kita juga tidak tahu bagaimana proses-proses, bisa juga kita lakukan kajian ulang terhadap AMDAL atau kajian yang sudah diberikan oleh pihak PTPN. Kita kaji kembali apakah sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayo sama-sama kita lakukan kajian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi kami berharap kita saling mendukung, kita saling berkolaborasi supaya apa yang menjadi harapan daripada masyarakat yang ada di 4 kecamatan bisa tercapai sesuai dengan harapan kita masing-masing. Masalah perda mungkin kami juga akan mempelajarinya. Kita akan terus berkonsultasi bagaimana proses pembuatan perda ini. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Jadiman Damani, ada kaitannya terhadap BUMN. Kita mengatakan bukan tidak bisa, tetapi kita pelajari dan kita lihat dulu prosedurnya. Kalau itu bisa, kami juga dari DPRD pasti akan melakukan itu. Mungkin itu, sekian dan terima kasih. Horas. Izin Pak Pimpinan, kebetulan kami lihat di sini sudah hadir anggota DPRD kita juga, Bapak Kristen ya Pak ya. Saya pikir sebagai seingat saya warga Bahan Gajah
ngomong sesuatu terkait yang kita perjuangkan ini. Terima kasih. Silakan Pak. Izin pimpinan, pada dasarnya kawan-kawan yang dari Sidamani, apapun ceritanya, saya secara pribadi tidak setuju, dan itu juga saya koran beberapa bulan yang lalu ini itu masih ada saya simpan datanya, belum kalian bicarakan, saya sudah menolak bupati untuk mengkonversi dari net kepada saya. Karena apa? Saya rasakan kok saya masyarakat Balgaja, secara khusus di Nagori Balgaja pimpinan, itu masyarakat sekarang ada rumahnya sudah mau longsor. Jadi harapan saya melalui rapat yang terhormat ini, agar kita desa Bapak Bupati untuk membuat peraturan bupati aja untuk sementara, menghentikan sementara agar jangan ditanam lagi kebun sawitnya. Karena apa? Saya merasakan sendiri pimpinan peraturan bupati aja yang lebih cepat. Kalau pernah mungkin agak lama dia, tapi peraturan bupati sekarang pimpinan lebih cepat peraturan bupati daripada perda tadi. Ini solusi yang terbaik menurut saya. Karena apa? Semenjak mulai caleg kemarin, saya sudah merasakan bagaimana masyarakat di Kecamatan Sidamani, Kecamatan Sidamani, Dulu Perdamaian untuk bercocok tanam padi sangat susah. Karena apa? Air habis karena tanahnya sudah tandus akibat kebun sawit tersebut. Jadi harapan saya dengan sangat-sangat kepada kita semua anggota DPRD yang ada di Simalungun ini, khususnya dapil 6, mari kita buat gotong royong. Janganlah kita lempar bola sana, lempar bola sini. Ya plong aja, masyarakat di masyarakat, karena suara rakyat suara Tuhan. Menurut saya seperti itu. Jadi itu harus kita pegang. Kita duduk di sini bukan kerja buat kita kok, suara rakyat kok. Kita harus berani mengatakan itu. Jadi dengan ini pimpinan, dengan hormat, saya dari Komisi 2, kebetulan saya Komisi 2. Komisi 2, saya harap dengan pertemuan ini pimpinan agar secepatnya dibuat peraturan bupati untuk menghentikan kelangsungan pembangunan atau penanaman sawit itu. Karena apa? Dari peraturan juga ini banyak melanggar ini pimpinan. Saya sudah berbicara dengan beberapa akademis di Jakarta. Ya ini PTPN ini bisa ditutup kok ini, karena sudah banyak melanggar peraturan, baik lingkungan hidup, baik ini dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan saudara ini tadi, sudah sangat tinggi. Bisa dong. Tergantung kitanya, bagaimana kota DPRD Simalungun yang 50 orang ini mau saling bahu-membahu untuk bekerja sama dengan bupati, melahirkan peraturan yang baru. Itu ajanya. Mau apa enggak kita, itu aja nih pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi pada dasarnya saya sangat solid, saya sangat siap bekerja sama dengan Kecamatan Sidamani, Kecamatan Sidamani, Dulu Perdamaian, karena itu suara saya semua dan masyarakat saya semua. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Saya Mas Sudin Damani dari Sidamani. Sudah puas kami mendengar semua anggota dewan menolak. Memang dari dulu menolak, tapi hanya sebatas menolak. Kalau sudah sebenarnya ada wakil kami DPR tadi tidak sampai kemana. Kami bukan ada perjalanan dinas kami, tapi bolak balik kami kemari. Hanya sebatas menolak. Ternyata pihak IDMA sudah mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu harus melalui peraturan. Harus ada musyawarah dengan lingkungan. Saya lah lingkungan yang berhadapan dengan kebun Sidamani. Masyarakat saya tidak pernah diundang itu mengenai sosialisasi adanya perencanaan konversi sawit. Dokumennya itu sebenarnya hanya dipertanyakan oleh dari anggota dewan apakah memang sudah keluar dokumen rekomendasi izin daripada sawit ini, Pak. Karena dulu Pak, tahun 2011 sebelum Bapak
yaitu Raja Seniman. Kami undang DPR, Pak Ginto waktu itu, diundang itu memang Pak Ginto, langsung di situ dipertanyakan. Pak Raja Seniman, Torek tidak dikeluarkan rekomendasi. Baik dari pertanyaan, sini ada, ada pertanyaan dari sini. Sebenarnya ada, dari pertanyaan itu ada rekomendasi. Jadi saya mohon Pak, jangan dikeluarkan rekomendasi. Karena ini sudah menyalahi ilegal ini Pak. Belum ada rekomendasi, belum ada sosialisasi terhadap masyarakat, sudah bukan. Yang seharusnya peraturan harus ada dulu persetujuan antara masyarakat lingkungan. Bagaimana AMDAL, diserahkan di situ AMDAL apa? Analisis mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Ini Pak, sudah banjir, sudah mati di situ orang. Saluran dari air perkebunan sudah mati. Kemudian 2 tahun yang lewat sudah banjir, sudah jebol di situ rumah. Kalau ada dinas sosial datang bantuan ke sana. Orang ini sudah disarikan lagi. Kemana lah kami? Saya pun juga kalau memang harus sampai jadi saya sudah mau minta pindah. Karena tidak ada yang saya di sana. Saya pertahankanlah bencana ini saya alami. Saya mohon Pak, jangan ulang-ulang kami, kami serahkan lagi sama Bapak Dewan Pak, sebagai wakil kami. Kasihanlah Pak, kami kembali minta uang dari orang rumah. Ya. Sampai email sama saya, orang situ doh, orang situ doh. Anggota Dewan yang belum jadi perjalanan dinas lain. Nah, kami utama itulah. Jadi tolong Pak, direhab lagi dulu rekomendasinya. Kalau tidak ada usul daripada anggota Dewan, tolong Pak. Ini sudah cagar budaya ini Pak, cagar alam ini. Dan 1918 udah punya sejarah ini. Kebun Sidamani ini. Saya berheran, kenapa kebun Sidamani ditutup? Nama Sidamani ini dihilangkan. Bagulo sama Bobasari yang dihidupkan. Ini tanda tanya. Sini ada kedudukan Punai Horsik. Itu pun harus membicarakan. Penyerahan dari Punai Horsik sama Belanda. Sampai turun di situ Pangeran Bernard. Bukan Bapak. Pangeran Bernard dari Belanda. Pangeran Belanda. Tahun 77 turun dia melihat hasil daripada yang diperdebatkan mereka itu. Apa yang dibilang? Oh, indah sekali. Peninggalan orang tua saya. Logo dari peninggalan Suwalu saya riset. Saya kira ada Pak. Logonya itu adalah T. Kalau iya lah jadi kalaupun nanti regional 2 mengatakan bagaimana apa yang rugi kita teruskan, itu Dewi. Kenapa rugi teh? Itu Dewi. Kenapa rugi teh? Sementara 10 dulu kebun teh di sini sudah ditutup, tinggal Sidamani. Kalau dalam ekonomi semakin sedikit itu hasil, makin tinggi harga. Ini semakin merosot. Yang ditutup Pak. Jadi sementara ini mengaudit ini ada intern pemeriksa dari intern. Orang-orang dalam yang memeriksa. Unit yang dari BPK. Kenapa? Saya tahu ini pertama mutu daripada teknik. Karena naik itu sentrom apa itu dibabat menjadi teknik. Kedua markup. Dibanyakan itu orang tapi yang digaji ada 10 orang. Begitu juga biaya produksi. Begitu juga penjualan itu menjadi KPP Pak. Kantor pemasaran bersama nggak bisa bebas, sehingga harga ditentukan oleh KPP. Dan kalau Pak dengan bolak-balik kami kemarin, saya kira kami nggak bisa lagi datang kami kemarin Pak. Hari sebelum bulan di mana gajian dulu Pak. Terima kasih begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Pak Pimpinan. Jadi saya luruskan kembali pernyataan yang disampaikan teman-teman dari PSI. Benar adanya saya adalah keturunan dari
ada Indonesia ini, kami sudah berada di tengah-tengah Simalungun. Itu saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan di sini, mungkin bapak-bapak sekalian yang ada di sini, Samnawalu, yaitu leluhur saya, sampai sekarang diadakan tubuhnya di Siantar, tepatnya di depan Makam Pahlawan. Itu bukan main-main, bukan wacana semata. Saya sampaikan di sini, tahun 1906 opung saya dideportasi ke Bengkalis, dan itu selalu diadakan ziarah oleh Pemkot Siantar. Dan tahun 1907 generasi berikutnya yaitu Pertuan Sidamani, opung saya Ria Harta, dia memaku kedudukan sebagai Raja Siantar Sidamani, dan sampai tahun 1916. Dan ini saya sampaikan di sini bahwa orang tua saya, bapak saya, apalagi apa tua saya, banyak juga yang bergelut di bidang perkebunan. Tapi mereka tidak pernah menyetujui adanya di Sidamani ini didirikan perkebunan kelapa sawit. Itu saya tekankan kembali. Komisaris PTPN 4 saat itu adalah bapak tua saya, Kimir Damani, mungkin namanya familiar. Dan direktur keuangannya juga setelah dia adiknya Tinus Damani. Dan saat ini ada anaknya dari Tinus Damani adalah Juna Damani, yang kebetulan sekarang adalah ADM di Babilongu. Dalam darah saya lebih baik saya tempur dengan saudara saya jika ini adalah melakukan kebohongan. Dan saya juga sudah menyatakan tadi dengan keluarga saya duduk di sini dari Pertuan Okume Hasu. Saya juga merasa bersyukur dilahirkan di tanah Simalungun dan bisa menyampaikan aspirasi ini. Saya keturunan Okume Hosi Siantar Sidamani menolak adanya penanaman sawit di perkebunan yang ada di 3 kecamatan tadi, dengan apapun judulnya. Karena perjuangan Indonesia ini, Soekarno mengatakan waktu kemerdekaan Indonesia tahun 1960 itu 21 tahun Indonesia merdeka, yang maaf, dia menyatakan ada di situ jas merah. Jangan sesekali meninggalkan sejarah. Jadi saya dari Pertuan di sini, kami memiliki sejarah di tanah Simalungun, terkhusus Siantar Sidamani. Jangan mencoba-coba adanya intervensi dengan keluarga Pertuan Okume Hosi. Sekian, terima kasih. Terakhir dari saya, sepertinya akan terjadi pola yang sama seperti tahun 2022. Pada saat itu masih ada beberapa di sini anggota dewan kita, ada Pak Bernard, Pak Pidan dan yang lain-lain, di mana pada saat itu untuk rekomendasi konversi TER pada saat itu 2022 belum dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan diputuskan untuk eksekusi, dicabut. Pada saat itu tidak mungkin dicabut karena sudah hampir rampung 257 hektar dan Bapak tahu, dan alasannya akan merugikan negara. Padahal kita tahu bahwa ini sudah banyak merugikan negara. Dan saya lihat pola yang sama akan terjadi pada saat ini, prediksi saya. Atas desakan publik dan desakan DPRD, Dinas Lingkungan Hidup akan mencabut rekomendasi yang diberikan dan akan menyatakan hal yang sama lagi. Dan kalaupun ini terjadi, kita minta dan memohon agar eksekusi cabut, walaupun seberapa luas yang sudah ditanam cabutnya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya menyatakan saya pimpinan, saya Fahri Putra Manik dari anak muda yang sangat membara hatinya setelah dilakukan terus dengan bui-bui yang kita mengerti arah kemana sawit sudah berbuah pasir. Sudah, jadi tadi sudah jelas pimpinan bahwa kita semua sepakat stop penanaman sawit. Kemudian desa bupati membuat peraturan bupati. Jangan sampai nanti berdatangan masyarakat yang liar, masa yang liar. Karena anak muda ini membara hatinya. Oke, itu sepakat dari saya
Terima kasih. Baik, izin Pak Pimpinan supaya mungkin dari kami sekian mungkin semua dicatat dan pernyataan kami supaya ada nanti oleh kami mengingatkan saja Pak. Kemarin kami sudah menyerahkan dokumen untuk ditandatangani oleh izin Bapak Ketua DPRD Pak Sugiarto, dan sekalian juga kami mendengarkan pernyataan lisan dulu. Apakah Bapak Dewan semua setuju dengan seperti yang disampaikan Pak Kristok tadi? Mau seperti apa pun, mau tanggal berapa pun, yang penting sikap menolaknya itu yang kami ingin minta, supaya kami Pak sekali lagi tidak ada SPP di kami. Jadi kami datang dengan baik sendiri, supaya ada nanti oleh kami ke rumah Pak, supaya ada kami beritakan ke warga kami yang menyuruh kami, itu amanat mereka yang kami laksanakan. Izin harusnya itu pekerjaan bapak-bapak, tapi karena kami lebih dekat dengan naguri kami bantu bapak-bapak melakukan pekerjaan bapak. Jadi di sini supaya ada orang yang kami pulang, boleh nggak kami mendengar sambil mengingatkan tadi yang akan ditandatangani pernyataan lisan dari Bapak DPRD, mungkin dari Bapak Ketua DPRD. Saya kembalikan supaya full final dari kami ke Bapak Sugiarto. Silakan Pak supaya ditutup dari. Ya, terima kasih Pak Donald. Terima kasih juga tadi sebetulnya ada harapan yang disampaikan Pak Ketua bahwa semua fraksi menolak penanaman teh, tapi di pertengahan sawit menolak penanaman sawit. Tapi di tengah perjalanan ternyata ada juga yang memberikan keraguan kepada kami, salah satunya perdanya tidak mungkin begitu. Apapun itu, saya berharap kita punya hati nurani untuk keselamatan lingkungan kita, termasuk dengan instansi-instansi terkait. Mungkin ini bisa menjadi perhatian kita semua. Rakyat menderita, tentunya kita yang paling concern. PTPN rugi, tentunya kita pun tidak ingin. Saya membaca beberapa waktu lalu ada peraturan pemerintah yang menyatakan tanah yang terlantar yang sudah berbentuk sertifikat HGO itu bisa ditarik pemerintah untuk dialihkan kesejahteraan rakyat. Saya kira kita bisa menggiring Pak, karena kita lihat PTPN ini kan punya trik menelantarkan, memberatkan tanah mereka untuk dipecah-pecah, dialihkan, apapun istilah mereka itu menjadi tanaman sawit. Bagaimana seandainya bapak-bapak juga berusaha supaya peraturan pemerintah itu juga berlaku pada BUMN, atau alihkanlah ke PTP yang lain atau masyarakat nanti kelola gitu Pak. Jadi kita tidak punya kekhawatiran yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui itu ada 600 hektar Pak, mungkin lebih. Dan teman-teman tadi bilang mereka juga berusaha menelantarkan yang lain. Seperti dijelaskan Pak Daniel tadi, itu sudah lebih dari 12 tahun Pak. Sudah 3 kali itu harus dipindah tangankan itu kalau kita mengikuti peraturan pemerintah itu. Jadi itu mungkin menjadi PR kita bersama. Yang pasti kami di sini kita dulu bersama punya keinginan bersama. Kami dari APTESI datang untuk niat baik dengan niat damai, tidak ada kekerasan. Tapi juga kami mengingatkan Pak, kepercayaan kami yang kami bawa dari masyarakat jangan sampai disalahgunakan bapak-bapak wakil kami di sini. Karena apa? Itu berpotensi Pak. Kami yang tahu di mana di lapangan itu Pak. Jadi saya harap tidak ada dusta di antara kita dengan berbagai diksi atau narasi. Tapi seperti disampaikan Pak Donald tadi, semua pekerjaan itu kan ada waktu Pak. Manusia juga begitu, ada umurnya gitu Pak. Jadi kami juga berharap ada timeline yang bisa kami ikuti, bisa kami monitor bersama gitu Pak. Karena apa? Yang namanya perkebunan teh itu sebelum ada rekomendasi juga mereka sudah melakukan penanaman. Kalau saya ngikutin pembicaraan dari Pak Bernard tadi, tahun ini tidak mungkin. Seperti disampaikan teman-teman tadi sudah berubah pasir sebenarnya. Percuma kita berkawal-kawal di sini, nggak ada gunanya. Jadi saya kira itu kami sangat berterima kasih telah diberikan kesempatan. Semoga seperti di awal pembicaraan kita tadi ada solusi atau minimal itu bisa berhenti dulu sebelum terjadi gejolak yang berkepanjangan. Terima kasih bapak-bapak semua. Apapun tadi nada bicara kami itu karena semangat keselamatan lingkungan kita.
Sekali lagi kepada kita hadirin semua di sini, saya berterima kasih diberikan kesempatan tetap muka. Saya pribadi baru pertama ini ke ruangan yang indah ini. Terima kasih Pak Sugiarto. Mungkin ini terlaksana juga, ada pihak-pihak di luar sana yang saya mintakan bantuan supaya gimana saya bisa Pak Dewan terutama Pak Sugiarto. Terima kasih kepada ini. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Baik, terima kasih. Mungkin rangkaian acara kita ini akan berakhir. Tentunya kami dari pertanyaan Pak Kristok ya, Pak Kristok Damani itu sangat mendukung sekali Pak. Nah, sangat mendukung sekali, dan kalau kita analisa Pak ya jauh ke depan, ternyata Belanda itu lebih luar biasa dari kita ya Pak ya. Di mana yang cocok ditanami sawit, di mana yang cocok ditanami kebun teh, itu memang luar biasa. Ternyata mereka itu 350 tahun yang lalu lebih cerdas mereka dari kita. Jadi untuk itu dengan kepercayaan kita bersama Pak ya, kerjasama kita bersama, saling percaya kita, saling mendukung. Jangan ada yang mengkhianati di pertengahan jalan ya Pak ya. Ini kadang-kadang kan perjuangan ini berliku-liku juga ini Pak. Ada yang semangat, ada yang ikhlas, ada yang seperti apa. Mudah-mudahan ini keikhlasan ini bersama. Tujuannya membangun. Jadi itu kami dari DPRD Kabupaten Simalungun ada sedikit menyimpulkan dari hasil pertemuan audiensi para pimpinan dan aliansi peduli teh Kabupaten Simalungun atau ATC yang akan ditindaklanjuti. Satu, DPRD Kabupaten Simalungun akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal pembuatan regulasi mengenai tanaman teh. Yang kedua, mengenai 18 poin pernyataan dari Aliansi Peduli Teh Simalungun ataupun APSI, daftar tuntutan terlampir akan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Simalungun dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, mengenai peraturan daerah akan dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan pemerintahan Kabupaten Simalungun. Keempat, mengenai dokumen pendukung bahwa DPRD akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, baik di pemerintahan pusat, di pemerintahan provinsi, dan pihak Kementerian BUMN. Jadi itulah berita acara yang kami nyatakan dalam hal ini, dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sepenuhnya. Jadi untuk itu atas izin kita bersama, kebersamaan kita, mudah-mudahan pertemuan ini membawakan kesehatan, rezeki, kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk melangkah dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita lakukan dengan izinnya juga lah, dengan kebersamaan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Dan jadi untuk itu dalam kesempatan baik ini, sembari kita makan, kita akan menutup acara ini pada pukul 12.10 13.10. Terima kasih.